Selamat malam Usmar Ismail. Gua Andri Sakti dan Suci malam ini kedatangan sutradara papan atas Indonesia, Joko Anwar. Karena Ernest Prakasa nggak bisa hadir. Karena dia lagi sibuk ngurusin film terlaris di Indonesia. Tapi kalau gue lihat-lihat kayak setengah hati deh ada di sini. Soalnya gue baru dikabarin, sesi roasting itu duluan. Karena abis ini mau balik duluan. Gak mau, kata panitia begitu. Kata panitia begitu. Kenapa bang? Maksud gue, lu sejijik itu nonton stand up komedian. Kenapa? Karena gue perhatikan ya, hampir di semua film lu gak ada talent stand up komediannya. Gak ada. Jangankan pemeran utama, cameo pun tidak. Kenapa? Sesakit hati itu lu sama kesenian yang menyalip karir lu di film. Iya, sakit hati banget lu. Hah? Karir sakit hati. Sakit kok sakit. Karena emang pada faktanya film terlaris di Indonesia nomor 1 agak lain menyala pantiku. Nomor 2 Jumbo, nomor 3 KKN Desa Penari, nomor 4 agak lain, nomor 5 Warkop DKI Ribon, baru nomor 6 film elu. 1 sampai 5 isinya komika semua. Bahkan yang Warkop ada jurinya. Makanya buanglah dengki di hatimu. Buang, ikhlasin aja. Ajak stand up komedian main di film lo. Komika itu bisa acting. Reza Rahardian diadu sama Oki Rengga pasti lebih pecah kepalanya Reza Rahardian. Ku hantam pala kau. Lebih pecah itu. Benedictivity. Jadi intel bau bisa. Jadi hantu gak usah make up bisa. Bahkan untuk kebutuhan film-film horor lo deh. Kita punya Yono Bakri. Dijadiin siluman apa aja, cocok. Dia main di siksa kubur, dia lebih menyiksa dari kuburan itu sendiri. Dan ketidaksukaan lo sama stand up comedian ini, lebih gue perhatikan lagi setelah gue nonton film terbaru lo. Ghost in the Cell. Hantu di konter pulsa. Beli kartu perdana. Di film itu musuhnya namanya Prakasa. Sebenci itu lu sama Ernest. Sedendam itu. Sedendam itu lu sama Ernest. Apa lo tahu di kehidupan nyata lu gak bisa ngalahinnya jadi lu ngalahin dia dalam cerita. Biar kebayang kita kasih lihat deh ini. Profil penjahatnya. Nama penjahatnya nama lengkapnya Prakasa. Kita booming. Prakasa kita booming. Kita booming. Ternyata selain benci stand up comedian, benci pemerintah juga. Lahirnya di Solo. Kita pasti tahu kan ini maksudnya siapa. Masalahnya, nama lu Joko. Lu bapaknya. Lu sumber masalahnya. Makasih Bu Andri. Andri Sakti, saya ngelihat trennya begini banget dari tadi. Bagus benar sampai dengan ke atas itu menurut aku itu strategi yang bagus banget. Tapi seandainya tadi Mas Joko Anwar nggak mengakui, aku nggak akan kasih kamu nilai yang bagus-bagus. Tapi karena beliau mengakui, kompor gas. Yo, assalamualaikum. Saya Dewangga dari Desa Gondang Legi, Kabupaten Malang. Yang mana bagi orang Gondang Legi, apapun tayangan dianggap film. Sinetron, drama, Family 100 itu semua film bagi kami. Jarak ke bioskop itu 30 km, jarang nonton. Jadi tontonan paling laris di Gondang Legi adalah film Dracin. Itu yang kami tonton. Orang Gondang Legi itu nggak tahu Tunggu Aku Sukses Nanti, Para Perasu, Ghost in the Shell, nggak tahu. Yang kami tahu tuh Istriku 3, Takdirku Gila. Orang sakti 9 alam dari petani jadi dewa perang, itu yang kami tahu. Judul-judul itu. Awalnya saya mikir ngapain sih nonton Dracin? Apa serunya? Ternyata seru.
Seru banget, sumpah puas. Apalagi ngelihat scene yang ketika orang ini diremehkan, kemudian dia membuktikan kalau dia adalah CEO. Puas banget kayak nontonnya tuh. Tamat riwayatmu. Salah siapa jahat sama keluarga Soraya? Sepuas. Puas banget, seneng banget ya Allah. Saya sampai langganan tahu itu 140 per bulan. Langganan aku. Dan paling benar tuh kalau nonton Dracin mending yang bahasa Mandarin subtitle Indonesia. Karena kalau bahasa Mandarin actingnya luas. Dan yang kedua bisa belajar bahasa Mandarin kalau ingin jadi TKI, itu bisa dari sana. Itu bisa dari sana. Kalau dubbing bahasa Indonesia, itu aneh. Karena kalau dubbing Indonesia, banyak nadanya yang gak pas. Kadang aktornya mingkem, masih ngomong. Gak pas ini, gak pas. Dan kalau bahasa Indonesia, karakter-karakter Dracin, itu namanya banyak yang diganti. Saya nonton Orang Sakti 9 Alam. Ceritanya alih bela diri, nama karakter utamanya Kaisar Wenling. Bahasa Indonesia diganti jadi Tuan Supri. Kok bisa Tuan Supri? Ini kan ceritanya ahli bela diri Kaisar Wenling nyamar jadi gembel. Di bahasa Indonesia jadi Tuan Supri nyamar jadi gembel. Kan jadi pantes ya. Supri gembel pantes. Aneh banget. Lagi nih wajahnya tuh Jet Li namanya Supri, aneh itu. Aneh banget. Saya kan nonton itu ya. Endingnya kan saya nonton dubbing bahasa Indonesia. Jadi adegannya tuh gini. Tuan Supri itu akhirnya menunjukkan kekuatan dia saat dikeroyok sama perguruan lain. Dia nunjukin kekuatannya. Set. Yang ini kaget kan. Apa itu? Itu adalah kultivasi tingkat surgawi. Bagaimana bisa dia seperti itu? Satu-satunya yang bisa mencapai tingkat itu adalah Tuan Supri. Siapa kamu? Aku adalah Tuan Supri. Bagaimana bisa kamu tidak tahu aku? Tuan Supri. Dasar murid-murid bodoh. Ayo cepat minta maaf. Ayo cepat. Minta maaf. Tuan Supri, jangan sampai menyinggung dia lebih dari ini. Kalau kita menyinggung dia, kita akan tamat. Dia adalah Tuan Supri, penguasa Kabupaten Jido. Jangan, Tuan Supri, mohon maafkan kami Tuan Supri. Jangan berikan kami hukuman. Pelan-pelan Pak Supri. Jangan berikan kami hukuman. Tolong Pak Supri. Orang seperti kalian tidak akan saya maafkan. Kau hanya seorang lurah tapi berani selancang itu. Tidak bisa dibiarkan. Apa nasibnya rakyat ini kalau lurahnya sepertimu? Rasakan ini. Saat. Dewa nggak pribadi Tiarif. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Tanca. Mungkin kalian pikir karena gue tukang odong-odong wawasan film gue cetek. Gak bro, wawasan film gue luas. Ya mau gimana gue bergaul sama tukang kaset. Dulu Avenger baru tayang seminggu, dia udah jual kasetnya. Apa-apaan ini? Jangan dibeli. Karena emang pembajakan gue emang gak suka. Dan ya namanya film pembajakan, ngerakamnya pakai kamera. Kerenyak-kerenyak tau gak lu? Gue nonton Avenger di awal masih oke tuh, Iron Man berantem. Cuma di menit 20 kameranya ngadep ke muka dia. Halo guys, seru banget tadi bodoh amat. Liatin layar. Apaan sih? Buat orang yang kerjanya 9 to 5 kayak gue tuh. Gue tuh lebih suka nonton film yang genrenya fiktif. Kayak film superhero tadi. Karena udah gue tinggal nyantai aja duduk. Gue berhayal gitu. Seneng gue. Gue tuh gak suka banget sama film yang diangkat dari cerita nyata. Kayak ini orang susah jadi berhasil tuh omong kosong buat gue. Ini nih yang fiktif nih. Gue lebih percaya ada orang digigit laba-laba bisa manjat gedung gue. Ya Allah. Jadi dengki doang kan ini gue jadinya.
Ada film Tunggu Aku Sukses Nanti. Respect gue, ini film menceritakan tentang orang yang 3 tahun nganggur, lontang-lantung kerja dan akhirnya di ending dia bahagia. Kok bisa? Kok bisa endingnya happy? Gue narik 6 tahun loh. Masih gini-gini aja. Ini kalau pakai cerita gue 6 tahun 2 kali gue berhasil. 3 tahun 3 tahun. Omong kosong lah film-film gitu, gue gak ngikutin gue. Di film itu ada bibinya, namanya Bibi Yuli. Dia tuh antagonis, di awal selalu nyerang karakter utama. Dan plot twistnya di ending ternyata dia orang yang baik. Bohong. Orang kalau dari awal udah jahat, ya jahat. Gimana sih sutradaranya kurang banget riset sifat manusia gitu. Gak riset, ngomong sama gue nih. Gue juga gak suka sama film horor. Ya walaupun gue akuin sekarang film horor penulisannya bagus, efeknya bagus. Yang gue suka adalah kenapa sih pedagang kecil selalu jadi korban buat digentayangin. Kasian loh. Mereka dagang capek-capek, di film dia dibecandain nasibnya. Bodoh amat dah ada sutradara, gue bela teman-teman gue deh. Sebel. Dibecandain, lu tahu film Susana. Zaman dulu booming banget, Susana beli sate 200 tusuk. Abangnya udah seneng, ya Allah alhamdulillah dapat duit. Gak lama berubah jadi daun duitnya. Ya Allah, dia gak mikirin apa perasaan tukang satenya itu. Di otak dia udah kepikiran, aduh mau mudik apa beli jaket ya gitu. Diubah jadi daun. Gue emang sadar emang pedagang yang malam tuh sering banget dapet cerita horor. Cuma jangan ditaruh di film lah. Kita jadi makin takut. Gue punya temen, langganan gue tukang nasi goreng. Dia tengah malam pernah diketawain kuntilanak. Takut, akhirnya dia dagang pagi. Iya sih gak ketemu setan, cuma kan tukang nasi uduk ketawa. Nasi goreng pagi-pagi, gue tanya tegel. Ya, semuanya udah yang keren-keren udah dibilang dari tadi, aku nggak nambahin lagi. Penyampaian kalian berdua kepada kita semua, menurut gue keren banget dan untuk keduanya kompor gas.